Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Kencana Putra dari kelas K321MNR dengan NIM 112116626, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengelolaan risiko bisnis. Adapun tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah simulasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Angga Aditya Putra, SEMM. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian risiko bisnis. Yang kedua, langkah dasar membuat pengelolaan risiko bisnis. Pembahasan yang ketiga, strategi pengelolaan risiko. Yang keempat, cara mengidentifikasi, mengelola, dan mengevaluasi risiko. Dan yang kelima, jenis-jenis risiko yang umumnya dihadapi oleh perusahaan. Next, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama adalah pengertian risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat dari risiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Risiko bisnis dapat muncul karena berbagai faktor, baik faktor internal bisnis seperti keputusan strategis yang salah atau manajemen yang buruk, maupun faktor eksternal seperti perubahan pasar atau peraturan pemerintah. Risiko bisnis merupakan situasi yang tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnis. Namun, risiko bisnis sendiri selalu tidak bisa dihindarkan. Risiko bisnis biasanya muncul karena faktor pelaku bisnis itu sendiri dan dapat muncul karena kegiatan dan keputusan yang diambil dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Risiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, tergantung dari usaha yang dijalankan dan bagaimana cara menjalankan usaha tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu langkah dasar membuat pengelolaan risiko bisnis. Pengelolaan risiko bisnis yang baik akan membantu pengusaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Setiap pengusaha sejatinya adalah seorang pengambil risiko. Sayangnya masih banyak yang belum menyadari bahwa risiko tersebut sebenarnya dapat dikelola. Pengelolaan risiko usaha yang baik akan membantu pengusaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Memang skema pengelolaan risiko bisa jadi sangat kompleks, terutama bagi orang yang baru terjun ke dunia bisnis. Tapi hal tersebut bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan jika para pengusaha mengerti langkah-langkah dasar pengelolaan risiko. Nah, berikut ini ada 4 langkah dasar yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM atau pebisnis untuk membuat pengelola risiko perusahaan. Nah, langkah yang pertama yaitu identifikasi risiko. Agar bisa menyusun pengelolaan risiko, pelaku usaha perlu mengenali terlebih dahulu risiko apa saja yang dapat timbul pada kegiatan usahanya, yakni risiko internal seperti kelancaran arus kas, kelancaran pasokan bahan baku, dan lain-lain, serta risiko eksternal seperti bencana alam, perubahan peraturan, perubahan persaingan, dan sebagainya. Lalu langkah yang kedua adalah penilaian tiap risiko. Setelah semua risiko dapat diidentifikasi dan didaftar, pelaku usaha sebaiknya memberikan penilaian seberapa besar dampak dari tiap risiko tersebut pada kelangsungan usahanya. Misalnya, kelancaran arus kas memiliki nilai risiko paling tinggi, sedangkan pasokan bahan baku memiliki nilai risiko yang sedang. Selain itu, lakukan penilaian juga terhadap kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. Jangan lupa juga memberi perhatian lebih terhadap risiko kritikal, yakni risiko yang jika terjadi akan berdampak paling signifikan bahkan bisa melumpuhkan usaha. Lalu langkah yang ketiga adalah rencana penanggulangan. Di langkah ini adalah dengan membuat rencana penanggulangan untuk setiap risiko, terutama untuk risiko kritikal. Rencana tersebut meliputi hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan supaya terhindar dari risiko, atau jika risiko terjadi.
Misalnya dengan mengasuransikan aset perusahaan, mengasuransikan kesehatan karyawan, menerapkan standar keamanan untuk mencegah kecelakaan kerja, dan menghindari transaksi dengan pihak yang memiliki risiko gagal bayar. Lalu, langkah yang terakhir adalah monitor dan evaluasi secara berkala. Jika semua rencana penanggulangan selesai disusun, jangan lupa untuk selalu melakukan monitoring pada pelaksanaan rencana-rencana yang telah disusun tersebut. Berikan evaluasi, rencana mana yang bekerja dengan baik, rencana mana yang perlu disesuaikan, dan rencana mana yang perlu diganti. Pasalnya, situasi dan kondisi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan akan terus berubah. Resiko harus diperlakukan sebagai sesuatu yang hidup dan dapat berubah, sehingga diperlakukan penyesuaian yang berkelanjutan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi pengelolaan resiko. Dari setiap tipe resiko yang harus dihadapi, setidaknya ada 4 pilihan strategi pengelolaan resiko yang perlu dilakukan, yakni dikontrol, ditransfer ke pihak lain, dibiayai sendiri, dan dihindari. Yang pertama adalah dikontrol atau risk control. Resiko yang dikontrol ini artinya melakukan upaya-upaya agar probabilitas terjadinya resiko yang telah diidentifikasi menjadi berkurang. Mengontrol resiko ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengontrol resiko ini dapat meliputi membuat dan mengimplementasikan standar operating prosedur atau SOP yang baik, melakukan pengontrolan dengan serius terhadap kualitas produk dan proses, melengkapi area produksi dengan berbagai alat keselamatan kerja yang diperlukan, serta mengintroduksi budaya sadar risiko pada seluruh karyawan. Lalu yang kedua ada ditransfer ke pihak lain atau risk transfer. Strategi pengelolaan risiko dengan cara ditransfer ke pihak lain ini dilakukan dengan upaya-upaya yang secara sadar dengan jalan memindahkan risiko yang dihadapi terhadap pihak lain. Untuk melakukan hal ini, dapat dilakukan dengan memindahkan risiko terjadinya kebakaran toko pada perusahaan asuransi. Cara lain semisal untuk memindahkan risiko terkait meningkatkan beban biaya tetap pegawai, hal ini itu bisa dilakukan dengan kontrak outsourcing. Selain itu, untuk memindahkan risiko tingginya modal kerja kepada konsumen, ini bisa diatasi dengan jalan meminta pembayaran di awal atau dengan memindahkan risiko tingginya biaya persediaan ke tangan supplier. Lalu, strategi yang ketiga adalah dibiayai sendiri atau risk retention. Dibiayai sendiri atau risk retention ini adalah strategi pengelolaan risiko yang dilakukan dengan upaya-upaya mendanai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko. Maksudnya, konteks mendanai risiko ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan menyiapkan dana cadangan atau allowance khusus guna mendanai risiko atau tanpa membuat dana cadangan. Nah, dengan membuat dana cadangan, hal ini dapat menimbulkan risiko baru, yakni terganggunya kegiatan bisnis yang sudah direncanakan sebelumnya. Sebagai contoh, terdapat risiko kebakaran dari toko yang kita tempati apabila kebijakan pengelolaan risiko adalah dibiayai tanpa ada dana cadangan, maka bisa jadi dana yang seharusnya digunakan untuk ekspansi usaha akan terpakai untuk membiayai perbaikan toko tersebut. Karenanya, ekspansi pun bisa gagal dilakukan. Lalu yang terakhir ada dihindari atau risk avoidance. Pengelolaan resiko dengan dihindari yakni suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menghindari resiko yang dihadapi. Sebagai contoh, apabila selama 1 minggu ke depan ada prediksi hujan akan turun dengan lebat, maka apabila Anda memiliki bisnis restoran, Anda akan disarankan untuk menghindari penjualan berbagai macam minuman dingin atau aneka es. Hal ini itu dilakukan lantaran kemungkinan dari penjualan produk-produk minuman dingin tadi atau es ini akan menurun atau tidak akan laku. Tapi perlu diingat pula bahwa sebagai wirausaha apabila terlalu sering melakukan penghindaran terhadap risiko, ini juga bisa berdampak terhadap lambatnya perkembangan usaha. Mengapa demikian? Sebab bisa saja terdapat banyak kesempatan atau peluang yang terlewatkan ketika memilih usaha penghindaran risiko ini. Karenanya, manajemen pengelolaan risiko ini tetap harus dipilih dengan sebijak mungkin beserta berbagai pertimbangannya.
Pada tahapan pengelolaan resiko, kita bisa memilih untuk menggunakan salah satu metode pengelolaan resiko yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bisa juga untuk mengkombinasikan dari beberapa metode yang ada. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu cara mengidentifikasi, mengelola, dan mengevaluasi resiko. Mengelola, mengidentifikasi, dan mengevaluasi risiko bisnis adalah proses penting dalam manajemen risiko. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam bisnis, baik dari faktor internal maupun eksternal. Setelah diidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko tersebut. Ini meliputi pengembangan strategi untuk mengurangi risiko, transfer risiko, atau menghindari risiko tersebut. Evaluasi risiko dilakukan dengan cara menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang diidentifikasi. Hal ini membantu dalam memahami tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, perlu disusun rencana penanggulangan untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Rencana ini itu meliputi langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko atau mengatasi dampaknya jika terjadi. Evaluasi dan pemantauan risiko secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan keefektifan strategi yang diterapkan. Dalam mengambil keputusan saat ada risiko bisnis, perlu dilakukan identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian keputusan, rencana darurat, dan pemantauan serta evaluasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memahami, mengelola, dan mengevaluasi risiko bisnis secara lebih terencana dan terukur. Lalu pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis risiko yang umumnya dihadapi oleh perusahaan. Nah, jenis-jenis risiko yang umumnya dihadapi oleh perusahaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah ancaman terhadap reputasi atau keuangan perusahaan karena pelanggaran terhadap hukum, regulasi, atau standar internal yang berlaku. Akibat dari risiko kepatuhan adalah perusahaan harus membayar denda atau kehilangan konsumennya. Lalu yang kedua ada risiko hukum. Risiko hukum adalah tipe kepatuhan yang spesifik dan terjadi ketika suatu bisnis gagal mengikuti peraturan negara seputar perusahaan. Adapun risiko ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum yang mengakibatkan perusahaan harus membayar denda besar. Jenis-jenis dari risiko hukum bagi suatu bisnis antara lain adalah ada risiko kontrak, yaitu risiko yang terjadi ketika perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban yang ada dalam kontrak bisnis. Lalu risiko sengketa, yaitu risiko yang terjadi ketika konflik hukum dengan konsumen hingga stakeholder mengganggu proses bisnis. Dan yang ketiga ada risiko peraturan. Nah, risiko yang terjadi ketika pihak pemerintah menarik izin perusahaan untuk beroperasi. Yang ketiga ada risiko strategis. Jenis risiko bisnis lainnya adalah risiko strategis. Risiko ini terjadi ketika perusahaan salah mengambil strategi bisnis atau pihak eksekutif gagal mengeksekusinya. Sebuah perusahaan terancam gagal mencapai goals-nya karena risiko strategis ini. Lalu yang keempat, risiko reputasi. Seperti namanya, jenis risiko bisnis ini mengancam kedudukan atau opini publik terhadap perusahaan. Risiko reputasi dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan yang didapat dan hilangnya kepercayaan dari shareholder perusahaan. Yang kelima ada risiko manusia. Risiko manusia dalam bisnis dapat muncul dari kegagalan karyawan dalam melakukan tugasnya di tempat kerja. Jenis risiko ini dapat muncul dari faktor yang tidak bisa dikontrol karyawan seperti kesehatan atau tindakan yang disengaja seperti pencurian hingga penipuan. Ketika suatu perusahaan dihadapkan dengan risiko manusia, mereka terancam mengalami kehilangan keuntungan. Nah, yang terakhir ada risiko operasional. Jenis risiko bisnis selanjutnya adalah risiko operasional. Risiko ini dapat terjadi ketika aktivitas bisnis sehari-hari perusahaan bisa mengancam keuntungan yang didapatkan. Adapun risiko ini bisa terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Nah, beberapa jenis dari risiko operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan karyawan. Sebuah bisnis bisa mengalami ancaman pada kegiatan operasionalnya jika karyawan membuat kesalahan fatal dalam pekerjaannya. Lalu, kerusakan pada aset perusahaan. Seperti bencana alam dapat merusak aset perusahaan. Hal ini tentu dapat mengganggu kegiatan operasionalnya.
Dan yang terakhir, mengalami penipuan dari pihak luar. Perusahaan yang menjadi korban penipuan dari pihak ketiga beresiko membuat kegiatan operasionalnya menjadi terancam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengelolaan risiko bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.